Perlawanan Kesultanan Palembang pada tahun 1804 sampai 1821. Pada tahun 1804, terjadi perpindahan kepemimpinan di Palembang yang dikarenakan wafatnya Sultan Baharudin dan digantikan oleh Sultan Mahmud Badarudin II pada masa Sultan Badarudin II. Inilah Palembang tidak bisa menghindar dari perang besar yang melawan bangsa Eropa yaitu Inggris dan Belanda. Perlawanan ini terjadi antara tahun 1804 sampai 1821, di mana Badarudin sendiri sebagai aktor penggeraknya. Ketika Belanda takluk kepada Inggris melalui perjanjian Tuntang, yang dimana sebagian kecil pasukan Belanda masih bertahan di Palembang. Pada saat yang sama, Inggris memusatkan sebagian besar perhatiannya ke Pulau Jawa. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Badarudin. Ia diam-diam menyerang garnisun Belanda di Palembang. Badarudin sendiri juga menentang adanya bangsa Inggris di wilayah kekuasaannya, membuat Inggris menyerang ibu kota Palembang pada tahun 1812 dan berhasil menduduki ibu kota serta menduduki istana. Lalu melantik adiknya Badarudin menjadi sultan dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin sebagai pemimpin Palembang. Sedangkan Sultan Badarudin II bersama para pengikutnya meloloskan diri dari kepungan Inggris. Namun pada tahun 1813 ia menyerah. Sikap Badarudin yang tunduk terhadap Inggris membuat Residen Palembang menyetujui pengangkatan kembali Sultan Badarudin II pada tahun 1813. Namun sebulan kemudian Thomas SS Raffles, penguasa tertinggi Inggris di Hindia Belanda, menolak pengangkatan itu. Oleh Raffles, Najamuddin didudukan kembali sebagai sultan. Situasi tersebut menyebabkan terjadinya ketegangan antara kedua saudara tersebut. Tahun 1816, Belanda kembali lagi ke Palembang, namun tidak mampu mengendalikan situasi. Pada tahun 1818, Belanda mengirim ekspedisi pertama ke Palembang. Setelah menguasai Palembang, ia menangkap Sultan Ahmad Najamuddin dan mengasingkannya ke Batavia. Karena tindakan ini tidak mengakhiri perlawanan di Palembang, Belanda kemudian mengirimkan ekspedisi kedua pada tahun 1819. Di luar dugaan Belanda, Sultan Badarudin II berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Belanda membalas pada tahun 1821 dengan mengirimkan pasukan besar yang terdiri dari 4.000 tentara. Dengan pasukan sebesar itu, Belanda berusaha memastikan bahwa Palembang akan benar-benar takluk. Sultan Badarudin II beserta pasukannya pun melakukan persiapan untuk menghadapi perang terbesar dalam sejarah Perang Palembang. Serangan pertama yang dilakukan Belanda berhasil dipukul mundur oleh Palembang. Dikarenakan gagal dalam serangan pertama, Belanda melanjutkan serangan berikutnya dengan menggunakan semua kekuatannya dan berhasil mencapai istana serta mengepung istana kuno besar. Lalu menangkap Sultan Badarudin II, kemudian Badarudin II diasingkan ke Ternate. Situasi ini membuat kedaulatan Palembang berada dalam ancaman yang serius. Seiring jatuhnya kekuasaan Sultan Badarudin II, Belanda mengangkat putra sulung Najamuddin menjadi Sultan Ahmad Najamuddin II. Tahun 1823, dengan meningkatnya ketegangan politik militer di Jawa maupun Minangkabau, Belanda memutuskan untuk menghapus Kesultanan Palembang. Sultan Ahmad Najamuddin II dan para pengikutnya tidak terima dengan keputusan Belanda melakukan penyerangan terhadap garnisun Belanda di Palembang pada tahun 1824, tetapi berhasil diatasi oleh Belanda. Kegagalan penyerang tersebut membuat Sultan Ahmad Najamuddin II melarikan diri. Tahun 1825, Sultan Ahmad Najamuddin II menyerah dan diasingkan ke Banda. Kemudian, tahun 1841, Belanda memindahkan pengasingan Sultan Ahmad Najamuddin II ke Manado. Pemberontakan terakhir terjadi pada tahun 1849 yang juga dapat ditumpas Belanda.